Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita membahas mengenai eskatologis, pembahasan di dalam filsafat agama. Tentu pembahasan ini tidak lepas dari ontologi, epistemologi, dan aksiologi, satu kesatuan yang utuh di dalam filsafat ilmu untuk membahas itu semua. Kita ketahui dunia sains modern itu merupakan bagian dari empirik dunia yang dapat ditangkap, diterima oleh panca indera dan dikelola baik oleh akal, sehingga kebergunaan ilmu pengetahuan itu dapat terwujud dalam yang dikatakan sebagai teknologi. Di sisi lain, dunia filsafat menangkap hal-hal yang bersifat non-empirik duniawi yang dikelola baik oleh akal dengan mempertimbangkan beberapa aspek-aspek logis, empirik, dan berdasarkan pengalaman. Kalau kita ketahui dalam ilmu filsafat sendiri akan melahirkan perkembangan ilmu pengetahuan lainnya, terutama dalam hukum seperti adanya hukum matematika, hukum formal, logika deduktif dan logika induktif, beserta kajian hubungan kausalitas atau sebab akibat. Kalau kita melihat dan merujuk sains dan filsafat, itu sebenarnya seperangkat hukum ilmu pengetahuan yang bermain dan berselancar pada lautan realitas. Tentu kajian filsafat, kajian yang mempelajari tentang bukan hanya dimensi material saja, tetapi juga berkaitan dimensi immaterial atau tidak nampak, non material, tidak nampak secara fisik. Sejatinya manusia itu sendiri memiliki dua dimensi, yakni dimensi material dan dimensi rohani. Jadi pada esensinya manusia merupakan memiliki karakteristik dualistik, dua dimensi yang tidak bisa terpisahkan, yang di dalamnya kalau kita melihat ingin mengkaji apakah manusia itu termasuk monelistik, hanya terdiri dari satu materi, apa yang dikatakan oleh sebagaimana pandangan kaum materialis. Merujuk pada hipotesa atau pertanyaan pertama mengenai tentang apakah keseluruhan lautan realitas dapat dijangkau dan dirangkum ke dalam hukum saintifik atau hukum logika, ataukah keseluruhan realitas dapat diterangkan secara terperinci oleh hukum saintifik serta hukum logika. Dalam analogi yang saya tulis dalam perkuliahan ini, yakni bagaimana seseorang yang masuk ke dalam rimba atau dalam suatu lautan, dia mengetahui seluruh bagian di dalam lautan tersebut atau rimba tersebut, apakah tidak ada rahasia di dalamnya? Kalau kita melihat dunia sains dengan perkembangannya, dunia sains akan melahirkan ilmu hukum secara pasti, kebenaran logik empirik. Misalnya, kalau yang dapat kita rasakan teknologi hingga saat ini, kalau kita melihat teknologi itu muncul karena hipotesa teoritis. Bukan hanya berbicara tentang teknologi saja. Hipotesa teoritis itu akan melahirkan bagaimana asal-usul alam dunia ini sendiri.
Tetapi kalau kita melihat hal yang bersifat saintifik tentu berkaitan dengan empirik. Ada dimensi dualistik, yakni ada bagian yang lain berkaitan dengan ruh yang tidak bisa dijangkau oleh panca indera. Misal, ini seperti kajian eskatologis. Setelah kematian manusia mengalami fase-fase kehidupan, apa yang dia yakini oleh umat Islam sekarang. Kalau di umat Nasrani tentu kebangkitan Mesaya, sang penyelamat. Tetapi itu tidak bisa diterima oleh saintifik karena itu di luar jangkauan hukum logis yang dibangun oleh saintifik. Dengan kata lain, wilayah spiritual, wilayah non-empirik itu terbatas karena pengalaman-pengalaman yang dapat dibuktikan oleh panca indera. Maka dalam hal ini saintifik tidak dapat menerimanya. Kalau kita merujuk pada dunia filsafat, apa yang kita telah hari ini, akan muncul suatu pertanyaan, apakah keseluruhan realitas itu dapat dijangkau, dirangkum oleh rangkaian hukum logis yang konstruktif secara benar, secara universal, secara paripurna? Apakah dapat hukum-hukum logika itu dapat dibangun secara filsafat secara benar dalam menjelaskan suatu realita? Mari, kajian eskatologis sekali lagi berkaitan dengan kajian-kajian non-empirik. Hukum logika tak dapat menjelaskan apa itu roh. Dimensi yang tak nampak oleh manusia, tak nampak oleh indera kita. Bagaimana dimensi kehidupan orang sesudah mati? Logika juga tidak dapat menjelaskan asal muasal kehidupan manusia yang pertama. Ini menjadi catatan penting dalam mata kuliah filsafat agama. Dan logika tidak bisa menjelaskan secara pasti mengenai hakikat kehidupan yang sejati, makna yang terdalam. Maka di dalam ilmu filsafat itu terdapat hukum logika spekulatif. Apa Pak hukum logika spekulatif? Yakni berpikir berpegang teguh pada logika yang kebenarannya dapat salah dan dapat benar. Itu dalam prinsip hukum logika formal yang bersifat spekulatif. Contoh, apa yang dikatakan oleh René Descartes, cogito ergo sum? Apakah ini berpikir logik atau ini berpikir spekulatif? Atau Anda pernah mendengar dengan seorang filosof ateis yang mengatakan God is dead, Tuhan telah mati? Tentu ini Anda akan bisa berbicara mengenai berpikir spekulatif. Maka mana yang lebih nampak berpikir logik dan mana yang lebih nampak berpikir spekulatif? Disinilah yang dikatakan dalam catatan saya, pentingnya space religion, ruang agama itu sendiri. Kalau kita menelisik paper yang telah Bapak bagikan, teisme dan ateisme. Teisme merujuk pada seseorang ataupun keyakinan seseorang terhadap Tuhan, yang Tuhan itu digambarkan dalam sumber kebaikan dalam kehidupannya. Artinya kita sudah sepakat Tuhan itu maha baik yang mengurusi level kehidupan manusia, yang selalu mewujud dalam kehidupan manusia beserta sifat-sifatnya. Tetapi kalau kita merujuk pada ruang-ruang yang bersifat public sphere ataupun private sphere, kita terkadang cenderung berpikir ateis.
kita tidak bisa melibatkan Tuhan dalam kehidupan kita. Mohon maaf. Seperti apa? Apa yang saya gambarkan dalam paper tersebut? Seseorang yang akan membelanjakan uangnya ke pasar tentu tidak akan bertanya terlebih dahulu kepada Tuhan mengenai belanjaannya apakah itu baik untuk dirinya atau tidak, Tuhan. Ataukah seseorang yang masuk dalam bilik pemilu, ya, apakah kontestan ini yang akan dia pilih akan mewujudkan kesejahteraannya atau tidak? Tentu ruang Tuhan tidak sampai situ. Tetapi ingat, moralitas agama, kebenaran agama dalam keyakinan untuk mewujudkan kehidupan. Karena Tuhan sendiri memiliki sifat-sifat yang baik untuk dipelajari oleh manusia. Maka kebenaran dalam suatu agama kita refleksikan secara ontologis, secara hakikat yang hakiki kebenaran tentang agama. Meskipun kalau kita mempelajari agama, dimensi kepercayaan itu menguatkan kita, dimensi keimanan menguatkan kita dalam kehidupan kita. Sains dan filsafat tidak bisa menjangkau dalam semua tabir yang diberikan oleh Tuhan kepada kita. Tentu ada hal-hal yang bersifat dirahasiakan. Makanya daripada tersebut, ya, secara hakikat agama itu hadir untuk mengkonsepkan keseluruhan kehidupan manusia. Tuhanlah yang mampu menjabarkan dan menjelaskan ketika manusia itu tidak sampai akal pikirannya kepada hal-hal yang terbatas oleh manusia itu sendiri. Secara epistemologi itu adalah kajian bagaimana sumber pengetahuan manusia. Makanya ada 3 aspek landasan yang harus dimiliki oleh manusia, yakni landasan akal berkaitan dengan rasionalitas, hati. Keduanya saling mengkolaborasikan dalam perkembangan ilmu pengetahuan. Yang ketiga, juga manusia dianugerahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan nafsu. Secara aktualisasi keberagamaan manusia, maka manusia harus memiliki moralitas dalam kehidupannya, karena itu berkaitan dengan nilai-nilai ketuhanan. Mungkin cukup sekian teman kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.